Gimana ya buat aspal kayak gini ya di jalanan yang sempit, tanjakan dan juga turunan kayak gini. Ikannya guys banyak banget tuh. Kelihatan nggak ya? Tuh. Ikannya pada ngumpul. Tuh. Nah ini juga di depan kita ada rumah yang udah nggak berpenghuni kayaknya. Tapi kayaknya bukan rumah deh. Ini lebih ke toko mungkin ya. Tuh. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai videonya dari sini. Seperti biasa kita mau review suasana Jepang di sore hari. Sekarang itu di tempatku jam 4 sore. Sekarang di Jepang itu lagi mau masuk musim panas, dan sekarang itu lagi ganti musim guys. Jadi sekarang dari minggu kemarin, dari 2 minggu kemarin itu hujan terus, dan sekarang juga sebenarnya habis hujan, cuman ini baru reda aja. Suasananya sejuk. Di tempatku kemarin pas hari Jumat itu ada taifu guys, angin topan. Anginnya kencang banget dan disertai dengan hujan yang lebat banget guys. Jadi kemarin tuh karena ada ini ya, bencana itu, aku kerja itu yang biasanya masuk jam 6:30 pagi itu jadi diundur. Yang biasanya masuk jam 6:30 pagi jadi jam 8 pagi baru mulai kerja. Itu karena taifu. Dan karena wilayahku itu di posisi Jepang bagian bawah, itu yang kedampak lumayan ini ya, lumayan besar dampaknya. Di musim ini pas pergantian musim semi kemarin 2 bulan lalu juga sempat taifu juga, tapi sekarang taifunya agak lumayan parah dibanding yang kemarin. Karena tuh taifu sekarang itu pertama anginnya lebih kuat disertai juga sama hujan yang lebat. Lalu ada gempa guys di waktu yang berdekatan. Jadi wah, keren sih menurutku. Double bencananya. Tapi alhamdulillah ya aman. Alhamdulillah semuanya aman. Nggak ada masalah. Jadi saking aku nggak tahu ya, di Jepang itu kayak lebay banget soal keselamatan bagi warganya. Aku ngerasanya gitu. Karena gimana ya? Di tempatku kemarin pas hari Jumat itu ada taifu guys, angin topan. Anginnya kencang banget dan disertai dengan hujan yang lebat banget guys. Jadi kemarin tuh karena ada ini ya, bencana itu, aku kerja itu yang biasanya masuk jam 6:30 pagi itu jadi diundur. Yang biasanya masuk jam 6:30 pagi jadi jam 8 pagi baru mulai kerja. Itu karena taifu. Karena wilayahku itu di posisi Jepang bagian bawah, itu yang kedampak lumayan ini ya, lumayan besar dampaknya. Di musim ini pas pergantian musim semi kemarin 2 bulan lalu juga sempat taifu juga, tapi sekarang taifunya
agak lumayan parah dibanding yang kemarin. Karena tuh Taifu sekarang itu pertama anginnya lebih kuat disertai juga sama hujan yang lebat. Lalu ada gempa guys di waktu yang berdekatan. Jadi wah, keren sih menurutku. Double bencananya. Tapi alhamdulillah ya aman. Alhamdulillah semuanya aman. Nggak ada masalah. Sekarang di tema video kali ini aku mau ngambil tema belusukan lagi di Jepang guys. Sekarang kita mau jalan-jalan di gang-gang sempit Jepang. Seperti ini guys, suasana di desa Jepang, di gang-gang sempitnya ya khususnya. Sekarang lagi nanjak, berat banget ini. Sekarang karena habis hujan jadi suasananya jadi lebih enak aja buat jalan-jalan sepedahan kayak gini. Wah, kayak gini guys suasana gang sempit di Jepang tuh. Meskipun gang sempit kayak gini tetap ya, Jepang itu selalu jalannya itu rapi kayak gini tuh. Aku nggak tahu gimana ya buat aspal kayak gini ya di jalanan yang sempit, tanjakan dan juga turunan kayak gini. Di jalanan kayak gitu, tanjakan, turunan sekaligus ada tikungan ya. Jalannya semulus itu guys di Jepang. Ini sepedaku remnya bunyi-bunyi gini karena kena air ya habis kehujanan. Jadi bunyi-bunyi. Tapi nggak masalah guys, no problem. Kita gaskan. Ngilu banget ya. Suara remnya ngilu banget guys. Kita gas. Sekarang juga cuacanya masih mendung tuh. Sebenarnya kalau dari Tenkyoho itu di tempatku sampai minggu depan masih hujan guys. Tapi hujan di Jepang nggak kayak di Indonesia ya. Hujan di Jepang itu paling cuman gerimis. Cuman gerimisnya itu lama guys. Hujannya awet banget, gerimis, stabil gitu. Biasa, sekarang lagi ganti musim jadi kayak gini, hujan terus. Dari 2 minggu kemarin sebenarnya udah hujan terus setiap harinya. Sampai minggu depan juga masih hujan dan gimana ya? Minggu depan juga masih hujan dan biasanya setelah hujan berhenti ya, udah nggak hujan-hujan lagi, biasanya langsung panas banget guys. Karena sekarang lagi ganti musim ke musim panas tuh. Dari yang awalnya sejuk, musim semi ke musim panas. Ya kayak gini guys. Pasti hujan terus dan banyak taifu ya, banyak angin topan gitu. Anginnya kenceng-kenceng yang pasti. Tapi kok aku ngerasa karena habis hujan ini jadi lebih enak ya.
sepedahan di Jepang. Biasanya aku jalan-jalan pas lagi panas-panas. Sekarang habis hujan, sejuk hawanya, jadi enak banget. Suasananya kayak gini, cuacanya juga mendukung ya kan. Wah, jadi klop banget guys sekarang sepedaan hari ini. Sekarang hari Sabtu guys. Hari Sabtu sekarang aku libur, jadi aku buat video hari ini. Gimana ya, Jepang itu kayak terlalu estetik guys. Menurutku di gang-gang sempitnya Jepang ternyata lebih menarik ya dibanding di kota-kotanya. Nah, ini ada Akiya, rumah Jepang yang ditinggalin sama pemiliknya. Di tempatku juga walaupun nggak desa-desa banget ya, tapi banyak juga rumah-rumah yang ditinggalin terbengkalai ya di Jepang. Nah, ini juga di depan kita ada rumah yang udah nggak berpenghuni kayaknya. Tapi kayaknya bukan rumah deh. Ini lebih ke toko mungkin ya. Tuh. Udah nggak berpenghuni. Pohon-pohonnya itu udah masuk ke dalam rumahnya. Kita lanjut lagi menelusuri ya. Mungkin teman-teman kalau ada kesempatan ya tinggal di Jepang, kalian wajib sih jalan-jalan sepedahan kayak gini. Stasiun Washizu ini tuh salah satu stasiun yang paling dekat di lampu merah. Kita sini aja. Nah, ini stasiun Washizu Eki. Itu salah satu stasiun terdekat yang ada di tempat tinggalku. Jadi di tempatku itu ada 2 stasiun yang dekat. Stasiun Washizu ini dan juga stasiun Arai. Tapi stasiun Washizu ini tuh lebih deket ya daripada stasiun Arai. Jadi Apotok itu di tengah-tengah gitu loh. Di tengah-tengah antara stasiun Washizu sama Arai stasiun. Tapi lebih deket ke stasiun Washizu. Aku biasanya kalau berpergian itu lewat sini, lewat stasiun Washizu ini. Nah, ini stasiunnya sebelah kanan kita. Dan kita kalau mau parkir sepeda itu ke sini. Oh. Kita kalau mau parkir sepeda itu di sini. Parkirannya itu gratis, guys. Ingat ya. Ya karena gratis ya kayak gini, guys. Tempatnya itu kayak ya kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan gitu, guys. Tapi kalau di Arai stasiun itu parkirannya bayar 100 yen sebenarnya, murah kok. Oke guys, sekarang kita ngelewatin rel kereta. Kita sedang menuju ke danau. Tempatnya itu persis di belakang stasiun ya. Stasiun Washizu ini persis banget nih. Kita tinggal ke sini. Tuh. Ini danaunya. Itu kan danau ya, sini sungainya ya. Tuh.
ikannya guys, banyak banget tuh. Kelihatan gak ya? Tuh. Ikannya pada ngumpul. Tuh. Gila, banyak banget guys. Di tempatku ini biasanya di sini tuh surut, tapi karena sekarang lagi musim hujan, jadi sekarang tuh, ikannya banyak banget. Bukit-bukit di depan kita, wah lagi cakep banget sih. Asli guys, lagi cakep banget ini pemandangannya. Awannya mendung, tapi di bagian bukit-bukitnya itu cerah ya, jadi cakep banget. Tapi sekarang danaunya itu lagi keruh banget ya, karena akhir-akhir ini hujan terus, jadi keruh banget airnya. Guys, kita gas lagi. Kita gas lagi guys. Cakep banget guys. Sepedahan di, kalau kalian punya kesempatan tinggal di Jepang ya, wajib sih jalan-jalan keliling-keliling di pelosok-pelosok Jepang kayak gini, karena estetik banget guys Jepang itu. Pokoknya mantap banget guys. Aku lebih senang tinggal di tempat kayak gini sih daripada tinggal di kota-kota besar. Itu mending tinggal di tempat kayak begini, tenang gitu bawaannya. Ya tapi karena tempatku itu deket danau, deket laut juga. Pokoknya pas banget guys, di tengah-tengah antara danau dan laut. Jadi kalau ada bencana gempa, tsunami itu agak rawan guys, serius. Tuh, cakep banget pemandangannya guys. Cuman sayangnya agak keruh aja ini. Sayang banget, agak keruh ininya, danaunya. Karena musim hujan ya, keruh banget danaunya. Kenapa ya? Di Jepang itu kayak jalanannya itu kayak dibuat estetik kayak gini. Dibuat bergambar, berwarna kayak gini. Pasti ada tujuannya sih, entah itu hati-hati atau gimana, tapi kayak bikin keren aja gitu. Jadi lebih, iya keren aja jalanannya. Garis-garis. Terus di setiap persimpangan ada zebra cross kayak gini. Padahal ya jalanan kecil kayak begini doang ya kan. Kalau nyebrang ya tinggal seberang aja di sini. Sebenarnya juga nggak ada, jarang ada mobil lewat di sini, tapi tetap guys, orang Jepang itu kalau mau nyebrang itu di zebra cross. Emang udah budayanya kayak begitu ya. Tadi tuh kita muter ke sana gitu ya, ke danau, muter aja sih. Sekarang kita muter balik lagi. Sekarang kita putar balik lagi. Kita putar sekarang lagi di Washizu Station lagi. Tuh gimana guys, estetik kan jalanan di Jepang. Tuh kayak dikasih garis-garis aja kayak begini, tapi kelihatannya cakep banget ya. Apalagi didukung sama jalanannya yang bagus kayak gini ya.
dan simple ya, kayak gambar-gambar di Jepang simple kayak gini doang, segitiga, garis, ini zebra cross. Simple tapi efeknya keren, jadi lebih bagus, enak dilihat gitu. Oke. Bagi teman-teman semua yang baru ngelihat video, baru nemu channel YouTubeku, jangan lupa ya guys ya, di subscribe ya teman-teman. Dan semoga aja ya guys ya, aku juga bisa terus konsisten ya dalam membuat video-video keseharianku di Jepang. Karena jujur sampai saat ini aku juga sebenarnya pengen konsisten buat ngembangin channel YouTube ini, tapi kadang-kadang susah gitu guys buatku ya, banyak distraksi ya, kadang suka males, tapi ya sebisa mungkin aku mau konsisten ya buat terus buat video selama aku di Jepang. Karena aku di Jepang ini udah 1,5 tahun, yang artinya aku udah setengah perjalanan. Udah setengah perjalanan di Jepang ya, jadi tinggal 1,5 tahun lagi di Jepang. Karena aku di sini visaku itu Ginouji Shusei, jadi visaku cuma 3 tahun. Sebenarnya bisa lanjut di KIC aku, sebenarnya bisa ya, mau lanjut sampai mau up ke visa Tokutei Gino juga bisa, tapi aku maunya sih cukup 3 tahun aja di Jepang guys. Ya walaupun di Indonesia katanya kacau ya, tapi ya enggak sih, tetap guys di Jepang itu nyaman, di Jepang itu semuanya serba tertata ya, tapi tetap aja guys, meskipun Indonesia katanya lagi chaos ya katanya ya, tapi sebenarnya aku nggak tahu. Tapi tetap aja guys, aku ngerasa tetap lebih nyaman tinggal di Indonesia daripada di luar negeri. Tetap ya, tetap ya, rumah Indonesia itu, karena aku lahir di Indonesia, aku orang Indonesia, tetap ya Indonesia itu pasti jadi rumah paling nyaman ya. Tetap gak ada yang bisa ngalahin guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi aku habis ke minimarket, Family Mart, beli sesuatu barang. Dan sekarang kita lanjut lagi guys. Sekarang udah agak gelap guys. Sekarang itu jam berapa ya? Sebentar, lihat HP. Sekarang jam 18.57. Jam berapa? Jam 7 malam ya. Sekarang udah jam 7 di sini. Tapi lihat, masih terang guys. Di sini jam 7 masih terang. Di sini maghribnya itu sekitar jam hampir mendekati jam 8 baru maghrib guys. Biasa sekarang udah mau masuk musim panas. Nanti pas bulan 8 Agustus September itu udah musim panas beneran. Dan itu maghribnya itu bisa jam 8 lewat guys. Maghribnya itu jam 8.
lewat kalau udah masuk bulan Agustus. Dan untuk ininya, untuk subuhnya itu bisa jam 3 guys, jam 2an. Sebelum jam 3 itu udah subuh. Jadi jam 3 pagi biasanya aku pulang tuh jam 4 kurang 10 menit. Itu biasanya udah terang guys. Sekarang udah terbit gitu mataharinya. Oke teman-teman semua, jadi cukup sampai sini aja jalan-jalan sore hari ini. Suasananya cakep banget menurutku. Suasananya enak banget karena habis hujan. Jadi buat sepedahan, jalan-jalan sore di Jepang pas habis hujan ternyata seenak ini. Sekarang aku lagi menuju ke rumah. Ini apa toko di depan. Ini aku tuntun karena ini tanjakan guys, tanjakan yang lumayan tinggi, jadi kalau digoes berat banget. Oke, jadi cukup sampai sini aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga yang nonton video ini, semoga kalian bisa terhibur dengan video ini, atau cuman sekedar jadi tontonan weekend kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, buat kalian yang belum subscribe, dan juga di like. Terima kasih udah nonton. See you di next video. Bye bye.